Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu kembali dengan Bu Nurul dengan pelajaran IPS. Untuk semester 1 ini kalian akan mendapatkan KD yaitu 1. Menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Bab yang akan kita pelajari adalah interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Untuk itu, kita akan mengenal negara-negara ASEAN. Perhatikan anak-anakku sekalian, peta Asia Tenggara. Nah, di sini ada Indonesia, Malaysia, ada 11 negara di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan pemrakarsa berdirinya ASEAN yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, itu ada 5 negara pemrakarsa berdirinya ASEAN, termasuk 1 Indonesia yang ada utusannya adalah Adam Malik, 2 Malaysia yang utusannya adalah Tun Abdul Razak, yang ketiga Filipina dengan utusannya adalah Narciso Ramos, yang keempat adalah Singapura dengan utusannya S. Raja Ratnam. Yang kelima adalah Thailand dengan utusannya Tanat Koman. Untuk mengenal negara-negara di Asia Tenggara, kita harus mengetahui letak negara-negara ASEAN itu. Yang pertama adalah letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu negara kenyataannya di muka bumi atau dikaitkan dengan wilayah lain di permukaan bumi. Letak geografis ASEAN adalah terletak antara 2 samudra dan 2 benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Berdasarkan letak geografis ASEAN, maka kalian bisa mengetahui yaitu negara mana yang terletak paling utara, yaitu negara Myanmar. Betul. Dan sedangkan negara yang terletak paling barat, mana anak-anakku semuanya? Yaitu negara Myanmar juga. Yang ketiga, negara yang terletak paling selatan, yaitu adalah negara kita, negara Indonesia. Yang terakhir adalah negara yang terletak paling timur, yang berbatasan dengan Papua Nugini. Mana? Yaitu negara Indonesia. Betul anak-anakku, pinter semua. Maka, dengan bentuk negara ASEAN secara geografis memiliki 4 ciri. 1. Kompak, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya bisa diamati di peta yang Ibu tampilkan, yaitu negara Kamboja. Yang kedua, yaitu cirinya fragmented, menyebar atau terpisah, berbentuk kepulauan. Mana negara yang berbentuk kepulauan? Betul, negara kita, negara Indonesia dan Filipina. Yang ketiga adalah elongated, memanjang. Contohnya mana? Kita amati di peta, yaitu negara Vietnam. Yang keempat, bentuk cirinya adalah protruded, bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya ada cirinya berbentuk tangan yang memanjang. Contohnya adalah negara Thailand dan Myanmar. Nah, kita lanjutkan dengan letak astronomis negara-negara ASEAN. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis ASEAN yaitu terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur.
Nah, anak-anakku sekalian, dengan melihat letak astronomis negara-negara ASEAN, Ibu akan memberikan gambaran pembagian iklim matahari di permukaan bumi berdasarkan iklim mataharinya. Ada 4, yaitu iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin atau kutub. Wilayah atau negara mana yang mempunyai iklim tropis? Yaitu berarti negara atau wilayah yang terletak pada 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Yang mempunyai iklim subtropis berarti negara atau wilayah yang terletak antara 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan. Yang ketiga, yaitu beriklim sedang, berarti wilayah atau negara yang terletak antara 40 derajat lintang utara sampai 60,5 derajat lintang utara dan 35 derajat lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan. Yang terakhir adalah negara atau wilayah yang mempunyai iklim dingin atau kutub adalah wilayah atau negara yang berdasarkan letak lintangnya yaitu terletak antara 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat kutub utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat kutub selatan. Nah, berdasarkan pembagian iklim matahari di permukaan bumi yang Ibu jabarkan tadi, kalian bisa amati letak astronomis negara ASEAN tadi, yaitu terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Berarti ada negara yang terletak di atas 23,5 derajat lintang utara. Berarti sebagian wilayahnya ada mempunyai iklim subtropis. Kalian ingat tadi penjelasan Ibu sebelumnya, negara yang terletak paling utara negara mana? Paling utara, ayo diingat-ingat. Betul, yaitu negara Myanmar. Ternyata berdasarkan letak astronomisnya, Myanmar itu mempunyai 2 iklim, yaitu iklim tropis dan sebagian adalah iklim subtropis karena letak lintangnya di atas 23,5 derajat lintang utara. Dan yang 10 negara lainnya di kawasan Asia Tenggara itu adalah umumnya mempunyai iklim tropis. Baiklah anak-anakku, untuk lebih memahami pembelajaran saat ini, silahkan kerjakan latihan dari Ibu. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran saat ini, sampai bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.